Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi di GKI Hai Kids. Iya, apa kabar semua hari ini? Baik-baik semua ya, kalau nggak baik nggak ada di sini ya. Oke, adik-adik kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita ulang sekali lagi. Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Iya, adik-adik, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih setia, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami di hari baru pemberian Tuhan, hari perhentian. Terima kasih kami diberikan kesempatan boleh beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar ibadah kami dari awal sampai akhir boleh berlangsung sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ada sukacita hari ini? Ada dong ya, semuanya ya, kita harus bersukacita karena pagi ini saja udaranya sudah segar ya. Ya, kita semua diberi kesempatan oleh Tuhan boleh beribadah di hari ini ya. Berarti ada sukacita. Sukacita dan damai sejahtera itu berasal dari siapa? Ya, dari Tuhan ya. Oke, kita akan menyanyikan lagu Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku.
Ya, kita semua pasti sukacita ya. Kalau nggak sukacita, kita juga tidak datang ya pagi-pagi ya, bangun pagi-pagi ya, lalu datang ke sekolah minggu. Ya, anak-anak, tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan ya datang dengan beribadah kepada Tuhan. Itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan ya. Pastinya setiap hari juga di rumah ya, Ibu yakin kalian juga taat kepada orang tua. Benar enggak? Ya? Ya. Taat kepada orang tua adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Ya. Kita semuanya berdiri, kita mau nyanyikan lagu T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Sekali lagi. T-A-A-T, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Mama. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Kita ulang lagi lagunya ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Sekali lagi. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Masih berdiri ya, kita mau nyanyikan lagu yang berikut. Nah, anak-anak ya, Tuhan kita ya menciptakan langit, bumi dan segala isinya selama berapa hari? Iya, 6 hari. Ya, berarti Tuhan kita hebat enggak? Hebat. Tuhan kita kuat enggak? Kuat. Tuhan kita besar enggak? Besar ya, karena Dia bisa menciptakan ya langit dan bumi dan segala isinya itu dalam waktu 6 hari ya. Nah, kalau Tuhan kita tidak besar, tidak hebat, tidak mungkin akan terjadi. Kita akan menyanyikan lagu yang berikut, Kuat, Hebat, Besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Sekali lagi. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat,
Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Iya, silakan duduk. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, adik-adik semua siapkan persembahannya. Ya, sambil persembahan kita kumpulkan, kita angkat pujian bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk berkat-berkat berupa materi yang Tuhan berikan melalui pekerjaan orang tua kami. Dan saat ini Tuhan, kami membawa persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami. Tuhan berkati persembahan kami ini, sucikan dan kuduskan agar dapat digunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mama papa dengan kesehatan dan berkati seluruh usaha pekerjaan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan buat semuanya itu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya siapkan Alkitab. Ya, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian ya. Firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Dari lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Sia-sia Kak Ati. Apaan tuh? Terima kasih Kak Ati. Udah pimpin pujian pagi ini. Ya, amin. Salam GKI.
HI. Hai Kit. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Bapa yang di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini Tuhan masih memberi kesehatan kepada setiap kami, sehingga kami boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah pagi ini. Tuhan berkati ibadah kami, berkati pembacaan firman kami, berkati setiap kami Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Pimpinlah ibadah kami ini Tuhan dari awal sampai hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Good morning. Ciao An. Ohayo. Annyeonghaseyo. Iya, adik-adik, itu adalah berbagai macam sebutan selamat pagi dari bahasa-bahasa asing. Tadi Ibu sebutkan good morning, itu bahasa Cawan? Iya, pinter. Ohayo? Pinter, good. Nah, adik-adik, itu kan dari bahasa asing ya, dari bahasa negara luar. Ada juga nih bahasa-bahasa yang dari bangsa kita sendiri. Ada yang tahu nggak contohnya bahasa apa? Ayo. Bahasa apa? Jawa, pinter. Ada lagi yang tahu? Bahasa apa lagi? Sunda, pinter. Kita bahasa orang Indonesia itu banyak kepulauan dan banyak berbagai macam bahasa. Walaupun bahasa itu bahasa nasional kita, tapi itu juga sudah disebut macam-macam bahasa. Kalau yang di rumah ada yang tahu nggak bahasa apa aja yang ada di bangsa kita? Iya, pinter. Banyak ya, kalian bisa sebutkan. Ya, walaupun dari rumah kalian tetap mengikuti ibadah sekolah minggu. Banyak bahasa-bahasa di bangsa kita. Walaupun itu bahasa nasional kita, bukan bahasa asing, tapi Tuhan memberikan bermacam-macam bahasa. Nah, adik-adik, zaman dulu satu kali pernah ada saatnya kita cuma mempunyai satu bahasa. Ya, sekarang bermacam-macam bahasa. Makanya manusia pada zaman sekarang itu sulit untuk bersatu. Karena apa? Karena bahasa mereka sudah bermacam-macam. Kalau orang Jawa ketemu orang Sunda, beda bahasa, mereka tidak saling mengerti kalau saling berbicara. Makanya mereka susah untuk bersatu. Tapi pada suatu zaman yang dulu, ada pernah satu zaman mempunyai satu bahasa. Kapan ya itu? Ada yang tahu? Setelah Aibah, kita lihat. Keluarga Nuh kembali ke daratan dan memulai kehidupan di sana. Satu keluarga, satu bahasa. Tetapi lama-kelamaan jumlah mereka semakin bertambah dan bertambah. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mencari tanah yang luas dan yang subur untuk dibangun rumah-rumah. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka hidup damai dan semakin kuat kelompok mereka. Mereka merasa kelompok mereka sangat hebat. Lalu muncullah ide, mari kita dirikan sebuah kota dan di dalamnya kita bangun menara yang puncaknya sampai ke langit. Langit di atas itu menunjukkan kepada keberadaan Allah. Apa jangan-jangan mereka mau menyaingi Allah ya? Adik-adik, apakah kekuatan dan kekuasaan kita bisa mengalahkan Allah? Allah tahu rencana mereka. Allah membatalkan semua rencana mereka. Allah membuat mereka tercerai-berai.
rencana mau membangun kota dihentikan Tuhan. Itulah sebabnya kota yang belum selesai dibangun disebut sebagai Babel. Nah, adik-adik, kalian sudah lihat ya tadi tayangan tadi. Itu zaman kapan ya? Cuma mempunyai satu bahasa. Ada yang tahu zaman kapan? Zaman siapa? Betul, zamannya Nabi Nuh. Setelah banjir tinggi, Tuhan menghabiskan semua orang-orang jahat. Akhirnya cuma keluarga Nuh saja yang tinggal. Ada berapa orang keluarga Nuh? 8. Siapa aja? Ada yang tahu? Nuh, istrinya, 3 anaknya. Hebat, iya. 8 orang yang hidup pada zaman Nuh dan mempunyai satu bahasa. Lama-kelamaan mereka mempunyai banyak sekali orang sehingga tempat itu tidak muat lagi untuk mereka dan mereka itu pada pergi ke tempat yang lain mencari mendirikan rumah-rumah. Nah, disitulah Tuhan ketika mereka berpikir untuk mendirikan bangunan yang mau menyaingi Tuhan, Tuhan menyerahkan mereka dan mulai mempunyai berbahasa yang beda-beda. Nah, anak-anak, kita tahu ya, ketika ada iri hati, ada keegoisan kita, Tuhan tidak suka. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Yakobus 3. Yuk kita buka. Ada yang bisa membacakannya buat kita semua. Yang di rumah juga boleh ya, ikut buka ayat hafalan kita minggu ini dari Yakobus 3 ayat 16. Ada yang bisa membacakannya? Boleh satu orang membacakannya? Selin boleh bacain? Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Oke, terima kasih Selin. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, zaman Nuh yang sudah berkembang, itu mereka semakin kuat dan mau mengalahkan Tuhan. Adik-adik, Tuhan itu mengasihi manusia. Tuhan itu mengasihi kita. Makanya Tuhan menjaga kita supaya tidak berbuat jahat. Kita tidak mempunyai iri hati. Tidak, kamu kok lebih baik ya dari saya, kamu kok lebih maju dari saya mau mengalahkan kamu itu sudah iri hati dan Tuhan tidak suka. Makanya adik-adik, mari kita mau menjaga hati kita supaya kita tidak menjadi orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri. Ya, aktivitas kita minggu ini adalah membuat menara Babel. Kita harus siapkan 2 lembar kertas, pensil warna, dan gunting. Nanti yang di rumah tutorialnya, cara pembuatannya lihat di link di bawah ini. Ya, nanti akhirnya akan jadi seperti ini. Ini menara Babel. Menara Babel, menara yang belum jadi, tapi diruntuhkan Tuhan karena kesombongan orang-orang yang mau mengalahkan Tuhan. Nah, kalau yang di rumah, kalau sudah dibuat, difoto dan kirim ke WA di bawah ini. Ya? Iya. Ibadah kita cukup sampai di sini. Kalian ingat apa intinya firman Tuhan pagi ini? Apa? Ada yang tahu? Iya, benar, nggak boleh iri hati. Apalagi?
Jangan apa? Jangan egois. Terus apa lagi? Mementingkan diri sendiri. Yuk, kita tutup ibadah ini dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan untuk mengingatkan setiap kami untuk tidak mempunyai hati yang suka iri terhadap orang-orang di sekitar kami yang lebih maju dan egois yang mementingkan diri kami sendiri. Kiranya Tuhan terus menolong kami, menuntun kami untuk kami terus mengikuti jalan Tuhan sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang Tuhan sayang. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati setiap kami, biarlah firman-Mu menetap di dalam hati dan pikiran kami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam GKI. Hai Kid. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.